Selamat pagi pemirsa, Notizia Gamawira kembali hadir dengan memberikan berita aktual dan terpercaya. Bersama saya Kansa Sania Adlina yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Kekerasan dan pelecehan pada perempuan di bawah umur masuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia masih sering terjadi di lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh seseorang atau bahkan berkelompok, secara sengaja maupun tidak sengaja. Kasus kekerasan pada anak dan perempuan masih sangat mendominasi. Dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bogor menyebutkan sebanyak 129 kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak sepanjang tahun 2022. Lantas, apakah pada tahun ini kasus tersebut berkurang atau bahkan malah meningkat? Baik, saat ini saya sudah terhubung dengan rekan kami, Dian Fitri, yang akan memberikan laporan terkait penanganan dan pelanggaran hak asasi pada perempuan yang terjadi di Kota Bogor. Ya, silakan Dian. Baik, sekarang saya sedang berada di UPT DPPA bersama siapa Ibu? Saya Dina Noviani SHMH, saya sebagai Kepala UPT DPPA Kota Bogor. Oke, di sini saya akan mewawancara Ibu mengenai HAM perempuan pada anak dan kekerasan. Oke, baik. Oke. Dari berita-berita yang beredar kan banyak sekali itu anak perempuan yang mengalami pelecehan dan kekerasan pada keluarganya sendiri gitu ya Bu ya. Lalu kira-kira faktor apa sih yang membuat si pelaku ini melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri? Jadi ini ya, maksudnya memang kekerasan seksual pada anak itu orientasinya adalah orang terdekat. Salah satunya adalah yaitu keluarga sendiri gitu. Ada ayah kandung, ada ayah sambung, ada kakak, ada paman, ada kakek, dan orang paling dekat dari lingkungan anak-anak itu sendiri. Nah, kalau ditanya bagaimana sebabnya itu banyak hal. Karena intensitas bersama terus, tapi utamanya adalah dari mindset, dari pikiran pelaku sendiri. Nah, sebetulnya karena mindsetnya sudah rusak, sudah sakit gitu. Jadi karena tidak ada atau ada faktor lain yang akhirnya membuat dia bisa berpikir untuk melakukan seperti itu kepada anaknya, ya yang dekat aja yang ada gitu anaknya gitu. Nah biasanya seperti itu. Jadi nggak ada kaitannya terhadap korban ini seperti gini, korban ini seperti itu, atau misalnya nih ada korban, oh karena dia terbiasa pakai pakaian terbuka akhirnya memancing atau memicu gitu. Sebenarnya tidak ada korelasinya ke situ, tapi itu kembali dari psikologis si pelaku itu sendiri, dari mindset, dari pola pikirnya sendiri yang akhirnya membuat dia bisa melakukan seperti itu kan. Lazimnya untuk orang yang normal tidak mungkin melakukan seperti itu ya, tapi kalau misalkan memang pikirannya sudah sakit lah ya, sudah rusak pikirannya seperti itu sampai bisa melakukan hal yang tidak masuk akal gitu. Kalau melihat dari trennya, kasus kekerasan pelecehan terhadap anak ini sangat meningkat signifikan di tahun ini, lumayan jauh dari tahun sebelumnya, karena memang banyak pelaporan yang satu kasus oleh satu pelaku korbannya bisa 5, bisa 10, bisa 14, jadi banyak. Nah itulah yang akhirnya membuat kasus kekerasan terhadap anak ini meningkat. Nah kalau kekerasan perempuan orientasinya tidak hanya pelecehan seksual, tapi ada juga KDRT, ada juga KDP, kekerasan dalam pacaran. Nah itu ada juga gitu, jadi tidak, orientasinya campur ya, tidak hanya pelecehan, tapi kalau untuk anak itu 80% kekerasannya adalah pelecehan seksual. Saat ini sudah terjadi banyak sekali kasus kekerasan pada perempuan dan perbuatan seksual pada anak secara terang-terangan, yang dimana telah melanggar hak asasi manusia yang diatur pada Undang-Undang Dasar 1945. Anak dan perempuan semakin rentan menjadi korban kekerasan dan pelecehan, termasuk di Kota Bogor. Dari data UPT DPPA tahun 2023 yang kami dapatkan adalah bahwa pelecehan dan kekerasan pada anak dan perempuan meningkat menjadi 81 kasus.
Hal ini membuktikan bahwa tindakan kekerasan ini perlu digugat karena mewujudkan manifestasi ketidakadilan yang berhubungan dengan perbedaan serta peran gender. Sekarang saya sedang berada di kantor Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Perempuan. Di sini saya akan mewawancarai dari komunitas Puspaga dan juga dari kepala dinas dan rekan-rekannya juga. Di sini saya akan bersama dengan Wawan sebagai Sekretaris Dinas BP3 Kota Bogor. kemarin kan ya, saya sempat wawancara di TPA ya Pak. Nah, beliau bilang di Kota Bogor ini mengalami peningkatan kekerasan pada anak dan juga pelecehan seperti ya Pak. Nah, bagaimana sih Pak cara kerja dari berbagai komunitas itu untuk mencegah adanya kekerasan yang pelecehan pada anak? Ya, saya coba jawab ya. Jadi berkaitan dengan tugas kami BP3 Kota Bogor ini, salah satunya adalah berkaitan bagaimana mencegah terjadinya baik itu kekerasan terhadap perempuan atau anak, atau pelecehan seksual terhadap anak. Kami bersama tentunya dengan berbagai komunitas, salah satunya adalah dengan KPID Kota Bogor, dan tentunya di kita ada juga Puspaga nih, karena kalau dari divisi itu sebenarnya ada dua sebenarnya peran kami itu. Yang pertama di ranahnya pencegahan, yang kedua berkaitan dengan ranahnya penanganan. Siapa yang berbuat pencegahan adalah dari Puspaga tentunya, dan kami sudah secara masif melaksanakan hal kegiatan untuk bagaimana untuk mengurangi terjadinya pelecehan, kekerasan, dan momentum itu kami laksanakan ketika kemarin penerimaan siswa baru sekolah-sekolah itu dalam program MPLS. Kami turun ke sana langsung menyampaikan berkaitan bagaimana tentang kejadian-kejadian yang selama ini mungkin menjadi dinamikanya Kota Bogor, apalagi seringnya kasus yang pelecehan terhadap anak, banyak yang kita laksanakan di sana. Teman-teman itu sebagai menyampaikan peran dari orang tua itu sendiri, peran dari orang guru sebagai bagaimana, terus bagaimana juga anak-anak ketika membedakan mana menjadi pelecehan, mana yang bukan sebagainya. Jadi peran kami di Puspaga. Yang keduanya juga ketika terjadi kasus, tentunya ini juga menjadi tanggung jawab kami BP3, khususnya teman-teman dari PPD yang langsung melakukan studi kasus tentang kejadian tersebut, sambil kita juga melihat perkembangan si korbannya, apakah perlu pendampingan secara khusus oleh psikolog klinis atau tidak. Yang memang kalaupun misalnya sudah berkaitan dengan ke ranah hukum, ya kita selalu pendampingan sampai ke pengadilan misalnya. Karena ada beberapa kasus yang sudah ditangani, sudah sampai ke BAP-nya ke polisian, kita dampingi karena ada kemungkinan korban itu secara terapinya, secara psikologinya terganggu. Jadi ketika korbannya terganggu, peran kami mendampingi korban supaya secara psikologinya masih tetap stabil dan sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang sudah kami laksanakan dengan kasus-kasus yang jadi Kota Bogor ini. Terima kasih. Sebenarnya perkenalkan nama saya Tintan, saya konselor di Puspaga. Tadi sebenarnya untuk yang di Puspaga sendiri, seperti yang dijelaskan oleh Pak Hafiz, bahwa tugas itu adalah lebih ke pencegahan. Pencegahan di sini artinya jangan sampai terjadinya adanya permasalahan di sana. Nah, gimana caranya kita melakukan pencegahan adalah biasanya kita lakukan sosialisasi sekolah misalnya, atau di lingkungan masyarakat tentang bahaya bagaimana caranya menanggulangi kekerasan, atau bagaimana caranya pengasuhan yang baik pada anak supaya tidak terjadinya kekerasan nantinya. Itu cara kita bagaimana menekan angka kekerasan yang ada di Kota Bogor. Terus kalau tadi pertanyaan kedua kan apakah dengan kelas itu adalah cara membuat anak menjadi kuat? Nah, sebenarnya itu nggak tepat, karena seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Sekris bahwa anak ini kan mencontoh perilaku orang tuanya. Jadi ketika kita mendidik anak dengan keras, bukan berarti nanti ketika dia dewasa akan menjadi seperti itu. Justru itu
itu akan membuat anak pertama mungkin dia akan merasa bahwa dia tidak didengarkan orang tuanya, karena orang tua juga membatasi, misalnya harus ini, harus nggak boleh B. Jadi kan juga nggak punya kesempatan dia untuk memilih pilihannya sendiri, keinginannya sendiri seperti apa, tidak punya kesempatan untuk bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan gitu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya nanti mungkin di sekolah misalnya dia jadi pembuli, bisa jadi kan, karena dia mencontoh nih dari orang tuanya ke saya tuh keras nih, pemukul misalnya. Kalau misalnya saya salah, saya dimarahin, saya dipukul. Nah, dia melakukan hal yang sama ke temannya, misalnya temannya tidak mau mengikuti keinginan dia, misalnya dia minta uang jajan ke temannya, atau misalnya dia minjem pensil lah, sebenarnya minjem pensil, tapi temannya nggak dikasih, akhirnya dia mengikut temannya. Itu kan udah jadi bibit-bibit anak-anak yang menjadi pembuli ke depannya. Bisa juga jadi korban bully juga. Kenapa? Ini tidak diajarkan bagaimana caranya mengelola emosi yang baik, bagaimana caranya kalau misalnya ada orang yang jahat itu harus kayak gimana, nggak diajarin yang kayak gitu, karena selalu dikeraskan. Mungkin mendidik anak dengan keras lebih, mungkin kalau dalam psikologi itu lebih ke adanya kontrol dan respon. Jadi kontrol dan responnya harus seimbang. Kayak misalnya oke, kita boleh mengizinkan anak untuk misalnya pergi keluar rumah, tapi dibatasi sampai jam berapa? 14 bukan berarti keras. Jadi kita perlu tegas sama anak, tapi tidak keras, tidak memukul, tidak memarahi dengan bahasa yang kasar, tidak memaki-maki, dan tidak menjelekan anak di depan umum. Karena dengan kita memberikan misalnya menjelekan anak di depan umum karena dia salah, tidak termasuk kekerasan. Kekerasan itu kan salah satunya adalah verbal, itu tidak termasuk kekerasan verbal. Tapi tidak dengan kekerasan fisik yang dipukul aja kan, tapi kekerasan verbal juga. Jadi seimbang ya Pak? Iya, jadi harus seimbang antara kontrol dan responnya harus seimbang. Jangan sampai kita menuntut anak untuk melakukan A, B, C, D, tapi kita nggak ngasih kebebasan untuk anak berpendapat. Gitu. Itu juga yang salah. Dan kita juga nggak bisa ngasih kebebasan terus kepada anak, tapi nggak dikontrol. Itu juga bukan yang tepat dalam pendidikan. Pemirsa, itulah berita kami untuk hari ini. Kami berharap bahwa informasi yang kami sampaikan dapat berguna. Saya Kansa Sania Adlina mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.